junjung tinggi, tapi yang selalu kita teladani. Mudah-mudahan juga salawat, salam, keberkahan, dan kenikmatan itu tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, mungkinkah hatiku sakit? Ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita semuanya, agar kita bisa mengetahui apakah hati kita sehat ataukah hati kita sakit. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di zaman kita ini sakit jasad adalah sesuatu yang sangat jelas, dan sebagian besar orang ketika jasadnya sakit, maka dia akan segera untuk berusaha menyembuhkannya. Kenapa demikian? Karena dia tahu kalau sakitnya tersebut terus-menerus, maka akan banyak yang terganggu dalam kehidupan dia. Dia merasakan sakit lama, bisa jadi sakitnya menjadi semakin parah, bisa jadi membahayakan jiwa dia, dan seterusnya. Makanya biasanya orang kalau merasa ada bagian dari jasadnya yang sakit, dia akan segera untuk berusaha menyembuhkannya. Masalahnya jemaah sekalian rahimakumullah adalah penyakit yang ada di dalam hati ini ya, masalahnya adalah penyakit yang ada di dalam hati. Banyak dari orang yang tidak menyadarinya. Banyak dari orang yang tidak menyadarinya. Sehingga ada orang yang seumur hidupnya hatinya sakit, tapi dia tidak berusaha untuk menyembuhkannya. Karena dia tidak sadar bahwa hatinya sedang sakit. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini adalah musibah yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena sakitnya hati itu pengaruhnya lebih buruk daripada sakitnya jasad. Sakitnya hati jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah itu lebih buruk efeknya, lebih besar bahayanya daripada sakit jasad. Coba kita renungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyabdakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka semua jasadnya menjadi baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ala wahiyal qalb. Ingat-ingatlah, segumpal daging tersebut adalah hati manusia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang sakit tangannya, sakit di tangan ini, ya, biasanya tidak menjadikan semua jasad orang menjadi rusak. Kalau sakit tangan, ya yang rusak bagian tangan. Yang rusak bagian tangan saja, yang lain tidak. Wajahnya biasa saja. Kalau tangannya terpotong, yang terpotong tangannya saja. Yang lain tidak demikian. Begitu pula dengan kaki, begitu pula dengan wajah. Kalau yang sakit itu jasad, maka ya bagian jasad itu yang rusak. Tapi kalau hati yang sakit, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu mengakibatkan
rusaknya semua jasad kita. Dan bukan hanya di dunia, jemaah. Kalau orang sakit badan, mungkin dia terganggu dengan kehidupan dunianya saja. Itulah biasanya yang disebabkan oleh sakit di jasad seseorang. Tapi kalau sakitnya adalah sakit hati, sakit yang ada di dalam hati, penyakit hati, hatinya rusak, maka efeknya tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat kelak. Dari sinilah kita tahu betapa pentingnya pertanyaan, mungkinkah hati kita sakit? Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Apakah hati bisa sakit? Jelas kita katakan bisa. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sifat-sifat yang diberikan untuk hati yang sakit ini. Dan ini menunjukkan bahwa memang benar-benar hati itu bisa sakit. Yang pertama, Al-Quran memberikan sifat bagi hati yang sakit dengan sifat buta. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Akan tetapi bukan فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ. Akan tetapi bukan mata yang buta, tetapi sesungguhnya yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Karena mereka tidak bisa menerima pesan-pesan kebaikan. Mereka tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Itulah hati yang buta. Sifat yang kedua yang disebutkan di dalam nas tentang hati yang sakit adalah hati yang keras. Bahkan kerasnya itu melebihi kerasnya batu. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, dan arahnya firman ini adalah kepada orang-orang Yahudi. Allah katakan, kemudian hati kalian menjadi keras. Maka hati tersebut menjadi seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Bahkan lebih keras dari batu. Ini hati yang sakit. Hati yang tidak lembut, hatinya keras. Hatinya sulit untuk menerima kebenaran. Sulit untuk tersentuh dengan penderitaan-penderitaan dari saudara-saudaranya. Taib. Termasuk di antara sifat yang diberikan di dalam nas tentang hati yang sakit ini adalah hati yang terkunci. Jadi ada hati yang terkunci. Disebutkan di dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah di hati mereka ada kunci-kunci yang mengunci hati itu? Ada gembok-gembok yang mengunci hati itu? Ada hati yang terkunci. Taib. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala mensifati hati dengan sifat tidak bisa memahami pesan-pesan kebaikan dan kebenaran dengan baik. Ini termasuk di antara sifat hati yang sakit. Allah katakan di dalam surat Al-A'raf 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kami telah menciptakan untuk neraka Jahannam banyak dari bangsa jin dan manusia
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tapi mereka tidak bisa memahami dengan hati tersebut. Hati yang sakit adalah hati yang demikian. Tidak bisa memahami pesan-pesan kebaikan, tidak bisa merenungi pesan-pesan kebenaran. Termasuk di antara sifat yang disebutkan di dalam nas untuk hati yang sakit adalah hati yang rusak. Tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kemudian disebutkan apabila dia rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ada hati yang rusak seperti ini. Ini termasuk di antara sifat hati yang sakit. Di dalam hadis yang lain, ini yang ketujuh, ya, ada sifat hati yang hitam keabu-abuan. Hati yang sakit itu hati yang sudah banyak dipenuhi oleh dosa, sehingga hatinya menjadi hitam. Tentunya kehitaman ini, ya, bukan kehitaman yang indrawi, bisa dilihat, tidak, ya. Tapi hitam keabu-abuan di sini adalah sifat yang maknawi. Ya, intinya hati yang seperti ini adalah hati yang gelap. Hati yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tertutup oleh dosa-dosa yang dia lakukan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan nomor 231. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, wal akharu aswadu murbadan kalkuz. Sedangkan hati yang lain adalah hati yang hitam keabu-abuan, seperti gelas. Mujakhiyan, seperti gelas yang terbalik. Jadi gelas tersebut terbalik. Harusnya kalau gelas itu posisinya posisi normal, dikasih air, maka airnya akan terkumpul di gelas itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati yang sakit itu hati yang hitam keabu-abuan dan dia seperti gelas yang terbalik. Jadi kalau dikasih air, ini ibarat air itu ibarat nasihat. Kalau dikasih air, dikasih nasihat, maka nasihatnya akan menyebar, tidak terkumpul, tidak masuk ke hati itu. Ini sifat-sifat yang ada di dalam nas, baik dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang hati yang sakit. Ya, jangan sampai hati kita seperti yang disebutkan di dalam nas-nas ini. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, bagaimana kita mendeteksi hati kita yang sakit? Apakah ada sakit di dalam hati kita ataukah tidak? Apakah sakitnya akut ataukah tidak? Bagaimana kita mendeteksinya? Cara mendeteksinya adalah dengan melihat sifat-sifat hati yang sakit. Dan kita harus jujur kepada diri sendiri. Ya, muhasabah. Kita lihat hati kita apakah ada sifat-sifat hati yang sakit ataukah tidak. Maka di sini saya ingin menyebutkan beberapa sifat hati yang sakit untuk kita raba-raba hati kita sendiri, jamaah. Saya tidak ingin mengatakan A, hatimu sakit, B, hatimu parah, D, C, E, F, G, H, hatimu akut, dan sebagainya. Saya tidak ingin. Tapi mari kita meraba-raba hati kita sendiri dengan sifat-sifat ini. Sehingga kita tahu apakah hati kita sakit ataukah hati kita sehat. Kalau hati kita sehat, maka banyaklah bersyukur kepada Allah, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pertahankan kebaikan itu, kalau bisa tingkatkan menjadi lebih sehat lagi. Kalau kita hatinya sakit karena kita tahu sifat-sifat yang disebutkan nanti ternyata ada di hati kita, atau salah satunya ada di hati kita, maka ya sadarlah akan penyakit itu, kemudian berusahalah untuk mengobatinya sesegera mungkin, sehingga
kita bisa menyelamatkan jasad kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Jemaah sekalian rahimanallah, sifat hati sakit yang pertama adalah hati tersebut jauh dari zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tersebut hati yang jauh dari zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, apakah hati kita selalu mengingat Allah? Ataukah sebaliknya, hati kita selalu lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita mendapatkan nikmat, jemaah, apakah kita ingat bahwa nikmat itu dari Allah? Nikmat itu dari Allah. Ataukah kita makan saja, kita nikmati saja, dan kita merasa nikmat itu adalah hasil jerih payah kita? Kalau kita mendapatkan musibah, jemaah, apakah kita ingat bahwa musibah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu takdir, itu ujian, itu hukuman, dan seterusnya. Ataukah kalau musibah menimpa kita, kita hanya ingat bahwa ini adalah karena kesalahan kita atau kesalahan orang lain, dan seterusnya. Kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita selalu ingat kepada Allah, mendapatkan nikmat, kita ingat bahwa itu nikmat dari Allah. Mendapatkan musibah, kita juga ingat bahwa ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita adalah hati yang sehat. Kalau sebaliknya, maka hati kita adalah hati yang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan tentang hatinya orang-orang munafikin. Allah katakan, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka tidak berzikir, mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Hatinya orang munafik itu hati-hati yang sakitnya parah, jemaah. Dan Allah kasih sifat seperti ini. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Sifat yang kedua, untuk mengetahui apakah hati kita sakit ataukah tidak, coba raba hati kita, apakah dia malas melakukan kebaikan ataukah dia semangat melakukan kebaikan. Apakah dia semangat melakukan ketaatan atau malas-malasan melakukan ketaatan. Kalau ada ajakan azan, ya, ada ajakan untuk sholat berjamaah, apakah dia semangat untuk menjawab ajakan itu dengan berangkat ke masjid? Apakah dia malas-malasan? Dia ingin sholat di rumah saja, tidak usah menjawab panggilan itu. Kalau hati kita malas dan berat melakukan kebaikan, maka berarti hati kita sakit, jemaah. Kenapa demikian? Karena sebenarnya ketaatan, kebaikan itu makanan hati. Itu makanan hati. Itu adalah vitaminnya hati. Kalau hati tidak mau vitaminnya, hati tidak mau makanannya, malas, enggan, maka ini pertanda hati kita sakit. Seperti sakitnya jasad, jemaah. Kalau orang sakit jasadnya, maka dia malas untuk makan. Jadi nafsu makannya hilang. Walaupun makanannya enak. Bahkan mungkin makanan enak menjadi tidak enak di mulut dia.
bahkan baunya akan menjadikan dia muntah-muntah, padahal makanannya enak. Kenapa? Karena dia jasadnya sedang sakit. Hati juga demikian, jemaah. Ketika hati sakit, maka dia malas-malasan untuk melakukan kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang munafikin dengan sifat malas untuk melakukan kebaikan. Sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu, kalau mereka menjalankan sholatnya, mereka menjalankan sholat dengan malas-malasan. Kenapa malas-malasan? Karena hatinya sakit. Sakitnya akut. Maka lihat dan raba hati kita, apakah dia malas melakukan kebaikan, ataukah dia semangat melakukan kebaikan. Kalau malas berarti sakit, kalau semangat berarti sehat. Baik, yang berikutnya, yang bisa kita gunakan untuk mengoreksi hati kita atau untuk melihat hati kita, meraba hati kita, apakah dia sakit ataukah tidak, adalah kuatnya ria dalam hati ketika melakukan kebaikan. Lihat hati kita dengan riaknya. Ria itu ingin dipuji orang lain ketika melakukan kebaikan. Ria itu ingin dianggap orang lain baik ketika melakukan kebaikan. Apakah ria dalam hati kita kuat ataukah lemah? Kalau kita melakukan kebaikan, apakah yang terbetik dalam hati kita agar kita dilihat orang lain baik, agar kita dianggap orang lain baik, ataukah dalam hati kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kemungkinannya adalah kemungkinan yang pertama tadi, maka hati kita sakit dan sakitnya akut. Kalau kemungkinannya yang kedua, maka itu menunjukkan bahwa hati kita adalah hati yang sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati hati orang-orang munafikin di dalam surat An-Nisa ayat 142. Yura'unan nas. Ya, yura'unan nas. Orang-orang munafik itu selalu riya agar dilihat baik oleh orang-orang. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celaka orang-orang yang salat yang mereka lalai akan salatnya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang munafikin. Mereka masih salat, masih dianggap sebagai ahlus salah, tapi mereka lalai akan salatnya. Alladzina hum yura'un, yang mereka ketika melakukan kebaikan-kebaikan, mereka melakukannya dengan riya. Mereka melakukannya dengan riya. Maka jemaah sekalian rahimanallah, kalau misalnya hati kita ada yang seperti ini, segera obati hati itu. Baik. Tanda yang berikutnya, tidak tersentuh dengan Al-Quran. Apalagi tersentuh, tertarik saja tidak. Kalau hati kita seperti itu, maka itu menunjukkan hati kita sedang sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati hatinya kaum mukminin dengan firman-Nya di surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka berguncang, hati mereka bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanan mereka menjadi bertambah. Jemaah sekalian rahimanallah, hati ketika sehat, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ketika sehat, mendengarkan firman-firman Allah menjadi senang.
dan dia merenungi firman-firman tersebut, hatinya menjadi hidup. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, termasuk di antara sifat hati yang sakit yang berikutnya adalah hati yang jarang menangis karena Allah. Coba ingat-ingat dalam kehidupan kita, pernahkah kita menangis karena Allah, jemaah? Pernahkah kita menangis karena Allah? Menangis karena Allah itu apa, Ustaz? Menangis karena Allah itu menangis karena cinta kita kepada Allah. Ini salah satunya. Juga menangis karena banyaknya dosa-dosa kita. Kita sadar dosa-dosa kita banyak, kita sadar nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Akhirnya kita menangis. Menangis karena kita adalah seorang hamba yang tidak tahu balas jasa. Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, ternyata kita balas dengan keburukan-keburukan. Kita tidak banyak mentaatinya. Padahal semua nikmat yang kita rasakan adalah darinya. Ya, sehingga dengan mengingat-ingat tersebut akhirnya orangnya menangis. Ya, ini menangis karena Allah. Bisa jadi karena kecintaan yang luar biasa kepada Allah, seseorang menangis bahagia. Bisa jadi karena seseorang mengingat-ingat dosanya dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia, akhirnya dia menangis. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Mata aqhatati al-'ainu min al-bukai min khasyatillah fa'lam anna qahtaha min qaswatil qalb." Apabila mata gersang dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat-ingatlah bahwa kegersangan matanya dari menangis itu disebabkan karena kerasnya hati dia. Kerasnya hati dia menjadikan matanya sulit untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan bahwa menangis karena Allah, ya, ada beberapa sebab. Terkumpul di sini ada 3 sebab, ya. Yang pertama sebab cinta karena Allah, saking bahagianya akhirnya dia menangis. Yang kedua, ya, karena dia mengingat-ingat dosanya dan mengingat-ingat nikmat Allah, dia membandingkan antara dosa dia dan nikmat Allah, akhirnya dia menangisi keadaan dia. Yang ketiga karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia menangis. Ya, itulah beberapa keadaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara tanda sakitnya hati adalah ketika hati tersebut terlalu duniawi. Semua diukur dengan dunia, senang bermewah-mewahan, terlalu sibuk dengan dunia. Tidak mempelajari agama kecuali di waktu-waktu sisanya. Waktu-waktu sisa yang dia miliki, baru dia belajar agama. Sebulan mungkin belajar agama sekali saja. Sepekan sekali saja belum tentu. Iya, malas. Ini termasuk di antara tanda hati yang sakit. Hati yang sakit termasuk di antara tandanya tidak tersentuh dengan nasihat, tidak tahu yang ma'ruf dan tidak ingkarul mungkar. Ada kemungkaran banyak, tidak dia ingkari, tidak dia permasalahkan. Termasuk di antara tanda hati yang sakit, tidak tersentuh dengan penderitaan orang lain. Teman-temannya ada yang menerima musibah, tertimpa bencana, ada bencana gempa, ada bencana longsor, ada bencana banjiran. Tenang-tenang saja. Saudara-saudaranya di negara lain, ya, disiksa oleh orang-orang dari agama lain, biasa-biasa saja, tidak mempermasalahkan. Ini termasuk di antara tanda hati yang sakit. Dan tanda hati yang sakit yang paling terlihat adalah ketika hatinya suka bermaksiat. Suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya ingin mengikuti hawa nafsunya. Jemaah sekalian rahimanallah, inilah tanda-tanda hati yang sakit. Kalau hatinya menjadi hati yang sakit dan sudah kita ketahui, ya, maka obatnya diantaranya yang pertama banyak beristighfar,
kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat kepadanya, paksa untuk mendengarkan Al-Qur'an. Paksa untuk mendengarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah di zaman ini banyak rekaman-rekaman Al-Qur'an dari para masyayikh yang suaranya sangat bagus, ya. Paksa untuk terus mendengarkan Al-Qur'an untuk mengobati hati kita. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lisan kita ini dengan zikir-zikir yang mudah, ya. Zikir banyak sekali pilihannya. Ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kemudian ya banyak mendengarkan nasihat agama seperti saat ini, ya. Kajian-kajian seperti ini bisa menjadikan hati tenang, menjadikan hati lembut, menjadikan hati yang sakit menjadi sehat. Baik, demikian kajian singkat kita pada kesempatan kali ini karena waktu yang diberikan hanya setengah jam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama, apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menerapkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan kita juga bisa mengajarkannya kepada orang lain sehingga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz Musyafa tentang hati, dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Ya, untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung kolom chat atau bisa langsung untuk teman-teman yang hadir di sini bisa langsung di WA saya. Nah, ini ada pertanyaan ya Ustadz ya. Saya bacakan. Nah, apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah atau menjalankan obat sakit yang tadi disebutkan itu, Ustaz? Kadang kan apa maksudnya, yazid wa yanqus, iman itu kan bertambah dan berkurang gitu loh. Kiat untuk istiqomah itu seperti apa? Terima kasih Ustaz. Ya, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya kiat untuk istiqamah banyak ya. Dan memang istiqamah itu bukan sesuatu yang mudah. Istiqamah itu sesuatu yang berat. Dan memang wajar dan manusiawi ketika keadaan kita itu naik turun. Yang tidak wajar atau yang bisa kita anggap sebagai kesalahan kita itu ketika kita tidak peduli. Kita tidak peduli, tidak ada usaha. Itu yang bisa kita anggap sebagai kesalahan. Ya. Setiap manusia itu pasti ada masa semangat, ya. Ada juga masa kendornya. Kendor dari semangat melakukan kebaikan, ada itu. Yang menjadi kewajiban kita adalah menjadikan keadaan kita itu jauh dari keburukan, apapun keadaan kita. Dan dekat kepada kebaikan, ya. Kalau misalnya kita semangat, ya, maka gunakan semangat itu untuk melakukan hal-hal yang disyariatkan. Kalau misalnya kita lagi down, kita lagi kendor semangatnya, maka kurangi perbuatan baik yang tidak wajib. Kurangi, tapi jangan sampai kita lakukan keburukan. Kita jaga diri kita, jangan sampai melakukan keburukan. Ya, para sahabat, ya, mereka juga naik turun imannya. Ada sebagian sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami itu kalau di majelis antum, ya, di majelismu, hati kami, masya Allah, ya, kami ingat neraka, kami takut kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kami ingin mendapatkan surga. Ya, seakan-akan kami disalami oleh para malaikat.
saking baiknya semangat keimanan yang ada di dalam hati para sahabat ketika bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini mengatakan, tapi kami kalau sudah pulang wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disibukkan oleh keluarga kita, ya, istri, anak-anak, kebutuhan keluarga, itu kami tidak seperti ketika berada di sisimu. Ya, bagaimana ini? Ini hadis ini menjelaskan bahwa naik turunnya iman itu terjadi juga di generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting untuk kita lakukan adalah usaha untuk terus berada dalam kebaikan, baik ketika imannya tinggi ataupun ketika imannya turun. Yang kita bedakan adalah ketika imannya tinggi, kita banyak melakukan kebaikan. Ketika iman turun, kita kurangi amal-amal kebaikan itu karena ya keadaan iman yang sedang turun. Tapi jangan sampai melakukan keburukan. Dan kiat istiqamah yang paling kuat adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum salam jamaah, berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesan khusus, wasiat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz. Wahai Mu'adz, jangan sampai engkau meninggalkan doa ini di akhir salatmu. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah, bantu aku untuk melakukan syukur kepadamu. Bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Wa dzikrika. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu mengingat kepadamu. Bantu aku untuk bersyukur kepadamu dan bantu aku untuk beribadah dengan baik kepadamu. Ya, ini kalau kita rutinkan sebelum salam kita, insya Allah Allah akan ijabahi doa kita dan kita akan menjadi orang-orang yang semangat dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Yuliadi. Ya, pertanyaannya Ustaz, kalau kita mendoakan keburukan kepada orang lain, sebenarnya ini ada apa hubungannya ya sama pertanyaan minggu yang sebelumnya, di kajian sebelumnya. Kalau kita mendoakan keburukan kepada orang yang telah zalim kepada kita, apakah berarti kita lagi sakit? Dan ini maksudnya saya tambahkan Ustaz ya, apakah jika kita suudzon terhadap orang gitu kan tanpa sengaja gitu kan, apakah itu juga termasuk sakit penyakit hati seperti itu? Ya, tafadhol Ustaz. Iya, jemaah sekalian rahimanallah. Mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita ini dibolehkan oleh syariat. Jadi bukan kemaksiatan. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa setiap orang yang mendoakan keburukan itu hatinya sakit. Tidak bisa kita katakan demikian. Karena ada orang-orang yang ketika mendoakan keburukan itu karena alasan yang dibenarkan. Orang yang mendoakan keburukan orang lain karena alasan yang dibenarkan itu dibolehkan oleh syariat dan itu tidak menunjukkan hati yang sakit, ya. Karena sebagaimana saya sampaikan di kajian yang sebelumnya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlum. Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya sangat mustajab. Ya. Beda kalau misalnya orang ya mendoakan
keburukan kepada orang yang sebenarnya tidak menzalimi dia. Ini dilarang. Ya, ini dilarang oleh syariat. Ya, dan kemungkinan besar juga syariat tidak akan mengijabahi doa tersebut karena itu bukan doanya orang yang dizalimi. Kemudian masalah suudzon. Apakah setiap suudzon itu menunjukkan hati yang sakit? Belum tentu juga. Karena ada suudzon yang dibolehkan, yaitu suudzon yang berdasarkan bukti-bukti atau indikasi-indikasi yang kuat. Ketika suudzon itu berdasarkan indikasi-indikasi yang kuat, berdasarkan dalil-dalil yang nyata, maka dibenarkan. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Hujurat, Allah tidak menyebutkan bahwa semua suudzon itu buruk. Allah katakan, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Jadi disampaikan di sini, sesungguhnya sebagian. Allah tidak katakan, inna kulladh-dhanni itsm. Atau inna jami'adh-dhanni itsm. Tapi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah inna ba'dadh-dhanni itsm. Sungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Sehingga ini menunjukkan bahwa tidak semuanya dosa. Prasangka-prasangka yang dosa itu prasangka-prasangka yang tidak berdasarkan indikasi atau tidak berdasarkan dalil atau tidak berdasar sama sekali. Wallahu a'lam. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya saya bacakan ya. Ada yang bertanya, bagaimana caranya mengatasi kecewa atau berkecil hati supaya kita tetap bisa selalu berpikiran positif dan tidak marah-marah. Karena kalau sudah kecewa, jadinya kita merasa seperti terzalimi. Sedangkan definisi zalim sebatas mana kita tidak mengetahuinya, Ustaz. Begitu. Ya, jemaah sekalian. Ya, bagaimana sikap kita ketika menghadapi musibah atau sesuatu yang tidak kita inginkan agar kita tidak terlalu kecewa. Ada ayat di dalam Al-Quran yang sangat bagus untuk kita selalu ingat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kalian dan menimpa bumi. Ya, tidak ada satu musibah pun, satu bencana pun, ya, yang menimpa bumi atau menimpa kalian illa fi kitab, kecuali hal tersebut telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Jadi semuanya sudah ditulis. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan seperti itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Jadi semua yang terjadi saat ini jamaah, yang kecil maupun yang besar, yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan, sebelum terjadi itu semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, pencatatan itu sudah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi, selama 50.000 tahun, semuanya sudah ditulis dan rapi dengan sangat detail. Dan dikatakan oleh Allah, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, mudah. Jadi nantinya yang terjadi itu semuanya sesuai dengan yang ditulis oleh Allah. Dan ini dikatakan oleh Allah mudah sekali baginya. Ketika kita punya keimanan ini iman kepada takdir jemaah. Ketika kita punya keimanan ini, Allah katakan, likai la ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian itu tidak kecewa dengan hal-hal yang kalian tidak dapatkan. Wala tafrahu bima atakum. Dan agar kalian itu tidak sombong
ketika kalian mendapatkan sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau orang keimanannya kepada takdir itu kuat, maka ketika gagal, dia tidak terlalu kecewa. Ada musibah, dia tidak terlalu kecewa. Dia tidak terlalu down. Begitu pula sebaliknya. Ketika dia mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, dia tidak sombong. Karena dia ingat semuanya itu dari Allah. Semuanya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dia yang hebat, tapi karena Allah lah yang memberikan kemudahan kepada dia. Begitu pula ketika dia mendapatkan musibah. Dia ingat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah kehendaki apapun yang saya usahakan, maka ini yang akan terjadi. Saya hanya diperintahkan untuk berusaha yang sesuai dengan kemampuan, ya. Adapun hasilnya itu kembali kepada Allah. Kalau Allah kehendaki tidak berhasil, ya tidak berhasil. Allah kehendaki orang lain menzalimi saya, ya itu yang akan terjadi apapun yang saya lakukan. Sehingga dia menerimanya dengan baik, ya, karena kalau dia sadar bahwa sebenarnya itu kehendak Allah dan Allah telah memberikan kepada dia nikmat yang banyak, ini hanya beberapa saja yang tidak enak, ya dia akan menjadikan hati dia menerima. Ya sudahlah, Allah sudah kasih banyak, ini hanya sedikit yang tidak saya sukai, ya wajar, karena kita kan hidup di dunia, bukan hidup di surga. Kalau hidup di surga, ya semuanya enak semuanya. Ini hidup di dunia yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa sesungguhnya dunia itu penjaranya orang muslim dan surganya orang kafir. Ya wajar kalau di penjara tidak enak. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itulah yang menciptakan kematian. Allah juga yang menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk memberikan ujian kepada kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Intinya yang saya ingin katakan, percayalah kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kuatkan keimanan kita kepada takdir ini. Kemudian kalau kita sudah percaya bahwa semua musibah yang menimpa kita itu dari Allah, maka ingatlah bahwa Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kalau Allah kasih ujian yang sedikit seperti ini, maka terimalah. Kita sebagai hamba Allah, tidak mungkin semua yang kita inginkan itu akan terwujud. Ya pasti ada banyak hal yang menunjukkan bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan banyak ada hal-hal yang tidak mungkin kita bisa penuhi semuanya, karena kita lemah dan kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih. Tiba kita di akhir sesi kajian ini, Ustadz. Udah saya semua tanya jawab, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Musyafa Adarini atas apa yang disampaikan, luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan setelah kajian ini kita selalu berusaha untuk menjadikan hati kita selalu sehat, dan kita juga selalu semangat dalam beribadah. Terima kasih kepada teman-teman semua, baik yang hadir secara online maupun yang hadir di sini semuanya. Saya akhiri kajian kita pada siang hari ini, yaitu dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.